Bab 1531. Baru puluhan menit saja, pasukan-pasukan kerajaan itu sudah berhasil dihabisi mereka, hanya tersisa seorang Qasim yang tertegun di tempatnya. Semua orang di depan sudah kita tangani, pamer Danu kepada Wira dengan senang. Bagus sekali. Kalau begitu, kita segera pergi. Wira langsung meraih Farel ke sisinya, lalu mengajak yang lainnya meninggalkan istana bersama-sama. Hari ini mereka sudah berhasil menyelamatkan Farel, tetapi mereka masih harus merencanakan langkah selanjutnya. Musuh di sepanjang jalan sudah ditangani oleh Julian dan yang lainnya, sehingga tidak ada hambatan lagi saat mereka keluar dan segera meninggalkan istana. Saat melihat dirinya makin menjauh dari gerbang istana, perasaan di hati Farel campur aduk. Bukan hanya Wira, bahkan dia juga tidak mengerti mengapa masalah bisa menjadi kacau seperti ini. Apakah kelak dia hanya bisa bertemu dengan kakaknya lagi di pertempuran? Tuan, kita pergi kemana sekarang? Setelah keluar dari istana, hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke restoran hotpot untuk bersembunyi di sana. Jika ada pasukan yang mengejar, mereka juga bisa menyelinap keluar dari pintu belakang. Saat berada di penginapan, Julian bertanya kepada Wira apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Setelah merenungkannya dengan cermat sejenak, Wira menatap Farel yang hatinya sedang terluka sekarang. Dilihat dari keadaan Farel saat ini, meskipun dia menanyainya, Farel juga mungkin tidak bisa mengatakan apapun. Dia hanya bisa membiarkan Farel istirahat dulu sejenak. Julian, bawa Farel ke sebuah kamar dan istirahat sebentar. Hibur dia dengan baik. Setelah mendengar perintah dari Wira, Julian menganggukkan kepalanya dan mendekati Farel, lalu merangkul punggung Farel dengan lembut dan menepuknya beberapa kali. Farel pun seolah-olah mendapat dukungan, langsung masuk ke dalam pelukannya dan mulai menangis. Dia merasa sangat kasihan dengan Farel yang jelas masih muda, tetapi telah menghadapi pengalaman yang sulit. Ayah Farel meninggal dan kakaknya malah mengurungnya. Farel, aku bawa kamu ke kamar sebelah untuk istirahat, biarkan mereka merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya di sini. Setelah mendengar perkataan Julian, Farel menganggukkan kepalanya, lalu berdiri dan pergi bersama Julian. Keduanya mencari sebuah kamar dan langsung menetap di sana. Di dalam kamar, Julian juga mencoba menanyainya tentang hal sebelumnya. Namun saat ini, dia masih tenggelam dalam luka hatinya dan menangis hingga terengah-engah, sehingga tidak nyaman untuk berbicara. Di dalam istana, setelah mengetahui Wira dan lainnya sudah menyelamatkan Farel, Ciputra menjadi sangat marah. Kalian ini sebenarnya makan apa? Aku sudah memberikan begitu banyak orang kepadamu, kamu bahkan nggak bisa menangkap seorang pemberontak. Bukan hanya pemberontak, bahkan putri pun kabur. Coba bilang, untuk apa aku masih membiarkanmu tetap hidup? Ciputra melemparkan cangkir yang berada di meja di depannya ke arah Qasim itu. Tubuh Qasim itu gemetar, lalu berlutut di lantai dan terus bersujud memohon pengampunan. Namun, Raja membutuhkan seseorang untuk melampiaskan amarahnya, bagaimana mungkin akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan menangani hal sekecil ini pun nggak becus, kamu nggak perlu tinggal di istana lagi. Pengawal, seret dia keluar. Ciputra meredam emosinya, lalu memerintahkan bawahannya untuk menyeret Qasim itu keluar. Mengenai nasib Qasim itu selanjutnya, hanya ada satu yaitu mati. Bab 1532. Mendengar suara jeritan di luar, hati Ciputra tidak merasakan apapun. Saat ini, dia hanya ingin segera menemukan Farel. Setelah Qasim itu diseret keluar, hanya tersisa Ciputra di dalam aula. Kemudian, dua pria tua berjubah hitam itu keluar dari tirai belakang. Raja, halnya sudah seperti ini, Anda nggak boleh berbelas kasihan lagi. Kebaikan hati Anda akan menjadi kekejaman bagi kita. Kalau hal tentang Sekte Gunung membantu Raja ini ketahuan orang, Anda juga nggak akan lepas dari masalah ini. Meskipun perkataan kedua pria tua berjubah hitam itu terdengar sangat menghormati Ciputra, sebenarnya mereka hanya memperlakukannya sebagai alat saja. Saat mendengar mereka ingin menyerang Wira, Ciputra secara refleks menolak. Bagaimanapun juga, Wira dan dia adalah sahabat karib. Mereka telah melewati banyak hal bersama sebelumnya, dia tidak bisa membunuh Wira hanya karena alasan ini. Aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya, kan?
Aku nggak mungkin mencelakainya. Dia sangat berharga bagiku dan telah membantu keluarga Barus menangani banyak hal. Kalau sekarang aku menghukumnya setelah aku menjadi raja, bagaimana dunia akan menilaiku? Ciputra menatap pria tua yang tadi berbicara dengan tatapan dipenuhi dengan aura membunuh. Pria tua berjubah hitam itu sama sekali tidak merasa takut, malah terus membujuk Ciputra untuk membunuh Wira. Hamba mengerti, tapi apa raja pernah berpikir? Kalau putri mengungkapkan hal di antara kita, mereka akan menjadi satu-satunya orang yang tahu. Jadi, mereka harus mati. Mereka sudah berbicara dengan sangat tegas dan Ciputra juga tahu tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Namun dia masih enggan untuk membunuh Wira, saudaranya itu. Mereka pun terus membujuk Ciputra, harap raja mempertimbangkannya dengan baik. Waktu yang tersisa nggak banyak lagi. Begitu mereka mengetahui hal kita dari Farel, semuanya akan terungkap. Pada saat itu, Sekte Gunung juga nggak bisa bantu raja lagi. Setelah selesai berbicara, pria tua berjubah hitam itu memberi hormat kepada Ciputra, lalu berdiri di sampingnya. Dia juga menyadari sekarang mereka hanya bisa membunuh Wira dan semua orang yang mengetahui keberadaan putri. Sekarang, hatinya sangat kacau dan perlahan-lahan mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, tatapannya sudah terlihat bertekad. Baiklah, lakukan saja sesuai yang kamu katakan. Tapi, aku harap kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan rapi, jangan meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah mendengar jawaban dari Ciputra, pria tua berjubah hitam itu merasa sangat puas dan merasa Ciputra memang seharusnya bertindak seperti ini. Sepertinya Raja Ciputra ini cukup bagus. Asalkan bisa terus mematuhi perintah dan dikendalikan mereka, mereka akan menjamin Ciputra untuk bertahan hidup lebih lama. Tentu saja, setelah memberikan hormat kepada Ciputra, pria tua berjubah hitam itu mundur dan memanggil beberapa ahli bela diri yang datang bersamanya. Kultivasi orang-orang ini adalah asterik puncak dan sangat hebat, bahkan ada beberapa di antaranya yang sedang dalam proses peningkatan. Dia menyerahkan tugas untuk membunuh Wira dan yang lainnya kepada mereka, lalu kembali lagi ke sisi Ciputra. Ciputra berdiri di dekat jendela dan memandangi pemandangan di luar dengan perasaan hatinya yang campur aduk. Di sisi lain, para ahli bela diri itu bergerak dengan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka sudah menemukan tempat tinggal Wira dan yang lainnya. Mereka mengelilingi seluruh restoran hotpot, lalu meneriakkan nama Wira dengan keras. Bab 1533. Orang yang di dalam dengarkan baik-baik. Kalian sudah kami kepung. Kalau mengerti, segera keluar. Segera keluar. Jangan sampai kami robohkan tempat ini. Kalau sudah bertindak, kami nggak tahu batasan lagi. Dunia ini sungguh kumuh. Para ahli bela diri itu terus berteriak di luar dan Wira tentu saja mendengar perkataan mereka. Danu dan Dodi marah dan ingin keluar untuk melawan mereka, tetapi Wira menghentikan keduanya. Jangan tergesa-gesa. Kalian tunggu di sini dulu, aku keluar untuk bertemu mereka. Tampaknya kultivasi mereka nggak rendah, kalian mungkin bukan tandingan mereka. Wira berpikir Danu, Dodi, dan Julian sudah banyak membantunya, sehingga dia tidak ingin mereka berada dalam bahaya lagi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghadapi orang-orang itu sendirian. Awalnya, Danu dan Dodi tidak setuju, tetapi orang-orang di luar itu makin angkuh dan mengganggu bisnis hotpot. Mereka tidak bisa melawan perkataan Wira, sehingga mereka membiarkan Wira pergi sendirian. Namun jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan turun dan membantu Wira. Setelah turun dari lantai atas, Wira melihat para ahli bela diri di depannya itu. Mereka semua mengenakan jubah hitam, jelas berasal dari sekte yang sama. Kalau boleh tahu, kalian ada perlu apa ya? Restoran kami sudah tutup, harap jangan mengganggu bisnis. Wira tersenyum dengan beberapa orang itu, tetapi tatapannya terlihat sangat kejam. Para ahli bela diri itu tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Wira, mereka hanya datang untuk menyelesaikan tugas yang diserahkan kepada mereka yaitu membunuh Wira dan pulang. Oleh karena itu, mereka tidak menjawab perkataan Wira. Setelah Wira selesai berbicara, mereka segera mendekat dan langsung memukul Wira. Wira dipukul hingga mundur oleh salah satu dari ahli bela diri itu. Dia tidak menyangka serangan orang-orang itu begitu kuat,
sepertinya mereka memang datang untuk merenggut nyawanya. Kemampuan orang-orang ini berbeda dengan para ahli bela diri sebelumnya, sepertinya Ciputra yang mengirim mereka. Danu dan Dodi terus mengamati situasinya dari lantai 2. Setelah melihat Wira perlahan-lahan terdesak, mereka segera melaporkan hal ini kepada Julian. Kakak ipar, Kak Wira sedang bertarung sendirian di bawah dengan para ahli bela diri yang dikirim oleh Raja. Serangan mereka cepat dan sudah membuat Kak Wira terdesak. Kamu nggak punya cara, jadi datang tanya kamu harus bagaimana. Julian baru pertama kali ini dipanggil kakak ipar oleh mereka. Sekarang semua hal sudah menjadi tanggung jawabnya, sehingga dia tidak bisa mengecewakan mereka. Sebenarnya, dia sudah mengirim surat untuk memberitahu Hasto tentang hal ini beberapa hari yang lalu. Bagaimanapun juga, hal ini berhubungan dengan Sekte Langit dan Sekte Gunung. Hasto pasti akan datang ke tempat ini secepat mungkin. Setelah dia menghitung harinya, mungkin Hasto akan tiba hari ini. Nggak apa-apa, aku sudah memanggil guruku untuk datang membantu. Bagaimanapun juga, hal ini sudah melibatkan banyak pihak, bukan hanya masalah kerajaan kalian lagi. Mendengar perkataan Julian, Danu dan Dodi menganggukkan kepala mereka, lalu kembali ke kamar mereka lagi dan terus mengamati pertarungan antara Wira dan beberapa orang itu. Hati mereka merasa gelisah dan sangat ingin pergi membantu Wira, tetapi mereka tidak ingin merepotkan Wira juga. Julian sangat mengkhawatirkan Wira dan berencana untuk meninggalkan Farel di kamar. Situasi Farel tampaknya sudah mulai stabil dan pasti akan segera tertidur. Setelah selesai membujuk Farel, dia kembali bergabung dengan Danu dan Dodi di kamar sebelumnya dan melihat situasi Wira di lantai bawah melalui jendela. Kalian tetap di sini saja. Kalau ada situasi khusus, segera laporkan pada kami. Aku akan turun untuk membantu Tuan. Bab 1534. Setelah selesai berbicara, Julian langsung meloncat ke bawah melalui jendela dan memanfaatkan karung di samping untuk mendarat di lantai dengan stabil. Tuan, aku akan membantumu. Sekarang kultivasi Julian dan Wira sama, sehingga kekuatan mereka meningkat jika keduanya bekerja sama. Wira memang tidak ingin Julian terlibat, tetapi situasinya sudah seperti ini dan dia tidak punya pilihan lain. Kamu pasti gadis suci dari Sekte Langit, kan? Benar-benar tak disangka, gadis suci dari Sekte Langit malah menikah dengan pria dari dunia luar. Aku pikir gadis suci dari Sekte Langit begitu mulia, ternyata malah menikah dengan pria sembarangan. Fisik bulan dinginmu sudah sembuh. Apa kamu puas dengan malam pertamamu? Wira berpikir mengapa orang-orang ini bisa tahu Julian adalah gadis suci dari Sekte Langit, karena tidak ada yang tahu tentang hal ini lagi selain Wira dan yang lainnya. Ini juga pertama kalinya mereka bertemu. Apakah Ciputra yang memberitahu hal ini kepada mereka? Mendengar penghinaan mereka terhadap Julian, tatapan Wira perlahan-lahan menjadi ganas dan berpikir orang-orang ini benar-benar tidak tahu diri. Kebetulan tadi dia sudah mengisi penuh peluru di pistolnya, sekarang adalah saatnya untuk menunjukkan kemampuannya. Julian tiba-tiba maju dan bertarung dengan mereka, sedangkan Wira di belakangnya menyerang dengan pistol. Namun kemampuan orang-orang ini terlalu kuat, dia dan Julian bergabung pun tetap masih bukan tandingan mereka. Saat keduanya sudah hampir tidak bisa bertahan, sebuah pedang tiba-tiba mendarat dari langit dan memisahkan kedua belah pihak itu. Saat menatap ke seberang, Wira melihat Hasto sedang menunggangi kuda dan perlahan-lahan melintas di depan mereka. Hasto mencabut pedangnya, lalu menatap orang-orang di depan dengan tatapan yang ganas. Hanya dengan kekuatan kalian saja pun sudah berani menyentuh muridku. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Hasto mengatakan beberapa kata dan beberapa orang di depan itu masih ingin memberontak, tetapi semuanya langsung diserang Hasto dengan satu serangan dan hampir kehilangan kepala mereka. Mereka semua berbaring di lantai dan menangis kesakitan. Melihat kedatangan Hasto, Wira tidak terkejut. Dia tahu Julian selalu melakukan segalanya dengan hati-hati dan pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Ini juga alasannya setuju untuk membiarkan Julian untuk bergabung dalam pertarungan daripada tetap tinggal di atas dan melihatnya bertarung sendirian. Ini semua untuk mengulur waktu hingga Hasto tiba. Hasto perlahan-lahan mendekati para ahli bela diri itu. Dia merasa sangat familiar saat melihat wajah mereka. Kemudian,
Dia membantai semua saudara-saudara di hadapan salah satu ahli itu. Ahli bela diri itu juga tidak menyangka Hasto begitu sadis. Dia buru-buru mundur sambil memegang kepalanya dan ingin meninggalkan tempat itu, tetapi dia tetap tidak bisa kabur. Tidak peduli kemana dia pergi, Hasto selalu muncul di hadapannya. Kamu adalah orang dari Sekte Gunung ya? Ya, Pak, tolong ampuni aku. Aku bersedia menjawab semua pertanyaanmu. Orang itu berlutut di depan Hasto dan terus memohon ampun. Bab 1535. Setelah mendengar jawaban itu, ekspresi Hasto menjadi serius. Dia benar-benar tidak menyangka orang dari Sekte Gunung ini berani sekali terlibat dalam urusan kerajaan. Apakah mereka lupa dengan kesepakatan mereka sebelumnya? Orang di depan itu masih terus memohon ampun, tetapi Hasto tidak ingin membiarkan orang ini tetap hidup. Bagaimanapun juga, semua orang di Sekte Gunung ini jahat. Mereka sudah melupakan kesepakatan sebelumnya dan sengaja datang ke kerajaan untuk mengacaukan situasinya. Dalam sekejap, pedang memotong tenggorokan dan ahli bela diri itu langsung mati, menunjukkan kemampuan Hasto yang sangat luar biasa. Setelah menyelesaikan semua orang itu, dia kembali ke hadapan Wira dan Julian. Kenapa sudah terjadi hal yang begitu besar baru bilang padaku? Ekspresi Hasto terlihat serius. Bagaimanapun juga, hal ini berhubungan dengan Sekte Gunung, Sekte Langit, dan dunia luar, sehingga tidak boleh ditunda. Guru, kami juga baru tahu tentang hal ini dan butuh waktu beberapa hari untuk mengirim surat. Jadi harap guru memakluminya. Mendengar perkataan Julian, Hasto meredakan emosinya, lalu kembali ke lantai atas bersama Wira dan yang lainnya. Setelah bangun dan menyadari tidak ada orang di kamar, Farel berlari keluar kamar dengan panik dan bertabrakan dengan mereka yang kebetulan baru kembali ke lantai atas itu. Tuan, kalian pergi kemana tadi? Apa kakak mengirim orang untuk datang membunuh kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus pergi kemana? Farel terlihat sangat ketakutan, sehingga Wira mengelus belakang kepalanya dengan lembut sebagai isyarat jangan takut. Dia sudah menyelamatkan Farel keluar, dia pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak akan membiarkan Ciputra menangkap Farel pulang. Kamu jangan takut, ayo ikut bersama kita. Mendengar perkataan Wira, Farel menganggukkan kepalanya, lalu berjalan ke sisi Julian. Sekarang, dia sudah sangat bergantung dengan Julian. Setelah semuanya kembali ke kamar tadi, Wira melihat ada Julian, Farel, Danu, Dodi, dan Hasto di dalam kamar itu, benar-benar lengkap. Farel, kamu juga sudah lihat, semuanya ada di sini. Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan, katakan saja dengan berani. Kami pasti akan membantumu, aku juga akan menangani hal ini hingga selesai. Tenang saja. Wira ingin Farel mengatakan semua yang diketahuinya, tetapi anak ini agak penakut dan butuh sedikit dorongan. Farel menatap Wira dengan bingung, karena dia tidak tahu mengapa Wira berkata seperti itu. Apakah dia seharusnya mengetahui sesuatu? Melihat ekspresi Farel yang bingung, Wira menjelaskan, kenapa kamu bisa dikurung Ciputra di istana. Saat Wira mengajukan pertanyaan itu, semua orang menatap Farel dengan serius. Farel merasa cemas, menatap Farel dengan serius. Farel merasa cemas, karena tidak mengerti mengapa semua orang mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Tuan, aku nggak tahu kenapa aku bisa dikurung. Saat Farel mengatakan itu dengan nada pelan, semua orang terkejut. Farel ini adalah seorang putri, tetapi dikurung tanpa sebuah alasan. Bagaimana mungkin? Bab 1536. Farel, kamu nggak perlu takut, nggak ada orang kakakmu di sini. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja dengan berani. Kita pasti akan menolongmu. Benar. Farel, kamu anggap saja kami ini temanmu, katakan saja dengan berani. Nona, kamu nggak perlu takut. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di istana, kamu katakan dengan cermat. Kita pasti akan menolongmu. Semuanya mengira Farel ketakutan, sehingga tidak berani mengungkapkan kebenarannya dan mereka semua mengelilinginya untuk menghiburnya. Namun, ekspresi Farel tetap terlihat bingung, karena dia benar-benar tidak tahu. Jika tahu, dia pasti sudah mengatakannya. Aku benar-benar minta maaf. Kalau aku tahu,
aku pasti akan mengatakannya. Tapi, aku juga nggak mengerti kenapa kakak mengurungku. Farel mengangkat kepalanya dengan ekspresi tegas. Dia benar-benar tidak berbohong, dia mengatakan yang sebenarnya. Hal ini mengejutkan semua orang di ruangan. Seorang putri malah dikurung dengan tanpa alasan. Mungkin saja ada alasannya, hanya saja Farel tidak tahu. Merasa tidak mendapatkan informasi apapun tentang pertanyaan ini, Wira berencana untuk menanyai Farel tentang hal lain. Jadi, apa kamu tahu kapan ayahmu meninggal? Saat mendengar pertanyaan Wira ini, Farel akhirnya bisa menjawabnya. Namun begitu membahas tentang ayahnya, suasana hatinya menjadi tidak terlalu stabil dan air matanya berlinang. Tuan, ayah meninggal sebulan yang lalu. Tapi pada saat itu, aku sudah dikurung. Aku juga nggak tahu ada apa dengan kakak, dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Saat mengingat perubahan kakaknya yang mendadak, Farel ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa kakak yang sebelumnya memperlakukannya dengan baik, tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Apakah mungkin kakaknya sudah diganti seseorang? Setelah mendengar perkataan Farel, semua orang di ruangan itu menjadi sangat kasihan kepadanya. Farel, kamu nggak perlu takut. Meskipun kakakmu sekarang sudah menjadi orang jahat, kita juga akan melindungimu. Benar, Farel, Kak Wira sudah menyuruh kita membawa ke sini dan kelak kita pasti akan melindungimu, jadi kamu nggak perlu takut. Aku tahu kamu sangat sedih karena ayahmu sudah meninggal, kami akan menemanimu. Gadis kecil, kamu manis sekali, aku sangat suka. Kalau kelak kamu nggak ada tempat tinggal, kamu jadi muridku saja. Bagaimana? Semua orang terus menghibur Farel untuk menenangkan perasaannya, bahkan Hasto juga ikut berbicara. Melihat semua orang terus mengelilingi Farel, hati Wira sebenarnya mulai berspekulasi. Farel, kamu jangan membenci kakakmu, pasti ada alasannya kenapa kakakmu berbuat seperti ini. Aku rasa dia pasti melakukan ini untuk melindungimu, makanya dia mengurungmu. Saat Wira mengatakan ini, semua orang merasa sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa Wira bisa berkata seperti ini. Bukankah kepribadian Ciputra berubah drastis hingga saat menjadi raja langsung mengurung adiknya agar bisa menikmati segalanya sendirian? Mengapa sekarang Wira malah berkata Ciputra melakukan itu untuk melindungi adiknya? Kak Wira, kenapa kamu berkata seperti ini? Pasti ada alasannya, kan? Wira, apa kamu mengetahui sesuatu? Kalau tahu, segera katakan. Jangan buat orang penasaran lagi. Semua orang bertanya-tanya bagaimana Wira bisa tahu Ciputra melakukan ini untuk melindungi Farel. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengannya. Tapi berdasarkan hubungan kami sebelumnya, aku tahu dia adalah seorang yang sangat lembut dan berbakti kepada ayahnya. Dia nggak mungkin melakukan hal yang durhaka seperti ini. Farel, kamu juga pasti ingat sebelumnya kakakmu sangat baik terhadapmu. Apapun yang kamu inginkan, dia akan berusaha memuaskanmu. Benar, kan? Setelah mendengar perkataan Wira, kenangan masa lalu itu langsung terlintas di hati Farel dan air mata berlinang. Bab 1537. Memang benar apa yang dikatakan Wira. Sebelumnya, Ciputra memperlakukan Farel dengan sangat baik. Pasti ada alasannya mengapa kepribadian Ciputra langsung berubah drastis dalam semalam. Semua orang merasa sangat terkejut karena tidak menyangka Wira akan berpikir sejauh itu. Mereka semua pun tidak terpikirkan bahwa ada rahasia yang sulit diungkapkan di balik tindakan Ciputra. Bagaimanapun juga, mereka dilahirkan di keluarga raja. Tidak mungkin tidak memiliki ambisi dan tunduk pada seseorang begitu saja. Namun sekarang, sepertinya Ciputra mungkin pengecualian. Ternyata seperti ini. Mungkin Ciputra sekarang juga sangat menderita. Dia terpaksa mengurung adiknya dan sekarang harus berpura-pura terlihat kejam. Danu selalu mengagumi orang seperti ini. Kalau kelak Ciputra dalam masalah dan minta tolong kepada kita, bos harus menolongnya ya. Awalnya semua orang tidak mengerti mengapa Ciputra melakukan hal ini, tetapi mereka mulai mengerti setelah mendengar penjelasan Wira. Mendengar perkataan Danu, Wira tersenyum. Ciputra adalah saudaranya, dia tidak mungkin mengabaikannya jika terjadi sesuatu dengan Ciputra. Setelah merenungkannya dengan tenang sejenak, Farel bertanya, Tuan,
kenapa kakakku bisa berubah jadi seperti ini? Siapa yang terlibat dalam hal ini? Farel berpikir pasti ada seseorang yang mengancam kakaknya atau menggunakan sesuatu untuk memengaruhi kakaknya, sehingga kakaknya terpaksa melakukan hal-hal ini. Benar, kalau dilihat dari para ahli bela diri yang menyerang kita tadi, kita tahu Sekte Gunung sudah terlibat dalam hal ini. Mereka ingin mengendalikan kerajaan. Setelah selesai berbicara, Wira menyadari ekspresi Farel terlihat bingung. Pada saat itu, dia baru ingat tidak banyak orang yang tahu tentang Sekte Gunung dan Sekte Langit, mereka juga tidak pernah menunjukkan diri mereka. Sekte Gunung dan Sekte Langit adalah kelompok bela diri dan punya banyak ahli bela diri. Keterlibatan mereka kali ini dalam urusan kerajaan, kemungkinan besar karena keserakahan mereka dan ingin mencapai tujuan mereka melalui Ciputra. Setelah mendengar penjelasan Wira tentang Sekte Gunung, Farel menganggukkan kepalanya. Sekte Gunung ini sungguh berani. Jelas-jelas, kita sudah sepakat untuk nggak terlibat dalam urusan kerajaan. Sekarang, justru mereka yang membatalkan kesepakatan itu dan diam-diam bertindak. Setelah kembali nanti, aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Tuan Juna. Hasto sudah lama tidak berbicara. Saat ini, dia merasa sangat marah dan ekspresi terlihat sangat membenci Sekte Gunung. Dia sangat ingin menyerang Sekte Gunung sekarang dan membantai semuanya. Namun, dia juga mengerti ini bukan saatnya. Dia harus menyimpan energinya terlebih dahulu dan baru menghabisi mereka nanti. Kak Hasto, tolong kirim surat dan beritahu hal ini kepada Tuan Juna agar dia nggak bertindak gegabah. Dulu, kata Wira secara mendadak. Setelah berpikir sejenak, Hasto pun menyetujuinya. Awalnya dia berencana untuk memberitahu hal ini kepada Juna setelah pulang nanti, tetapi sebaiknya memberitahu Juna dulu sekarang. Tujuannya adalah agar Juna bisa bersiap-siap terlebih dahulu dan ada yang membantu juga jika nanti terjadi pertarungan. Saat mendengar penjelasan Wira tentang hal kali ini, Danu tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Kak Wira, kita sudah menyelamatkan Putri Farel dari istana, sekarang Ciputra pasti mencari kita di seluruh jalanan dan pasukan mungkin akan segera tiba. Apa kita segera pindah dari sini sekarang?" "Benar, Kak Wira. Apa yang dikatakan Danu benar, sebaiknya kita segera pindah. Kalau tetap tinggal di sini, kita mungkin nggak bisa kabur lagi saat pasukan tiba dan mengelilingi tempat ini." "Nggak apa-apa, dilihat dari situasi sekarang, kita masih bisa tinggal di sini beberapa hari lagi." Meskipun Ciputra mengurung adiknya dan melakukan banyak tindakan yang sulit dimengerti, itu juga karena dia dipaksa seseorang. Dia mungkin merasa sangat senang saat melihat kita sudah berhasil menyelamatkan adiknya. Wira sudah mengenal Ciputra begitu lama dan melewati begitu banyak hal, sehingga dia tentu saja mengerti kepribadian dan apa yang sedang dipikirkan Ciputra. Bab 1538. Meskipun begitu, orang-orang di belakangnya itu juga nggak akan melepaskan kita. Untuk berpura-pura, Ciputra pasti akan mengirim orang untuk membunuh kita. Analisis Danu sangat masuk akal dan tentu saja Wira juga sudah mempertimbangkan hal itu. Namun, dia tidak khawatir karena ada Hasto bersama mereka. Jika orang-orang itu datang, semuanya juga bukan tandingan mereka. Meskipun begitu, kamu jangan lupa kita punya banyak ahli di sini. Selain itu, ada sesuatu yang belum kuceritakan kepada kalian. Ciputra pernah bertemu berduaan denganku dan kata-katanya sangat kejam, tapi aku menyadari dia ingin memutuskan hubungan kita agar orang-orang di belakangnya nggak menyerang kita. Sekarang, sepertinya kita sudah menyulitkannya. Memikirkan segala tindakan gegabahnya untuk menyelamatkan Farel, Wira menggelengkan kepalanya. Saat masih berada di istana, Wira masih tidak mengerti mengapa Ciputra melakukan semua ini, tetapi begitu keluar, dia langsung mengerti. Sudah terjadi konflik seperti itu, Ciputra masih tidak memerintahkan orang untuk langsung membunuhnya agar kelak tidak terjadi masalah. Selain itu, dia sudah menyebarkan rumor dan menghasut rakyat, Ciputra harusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung memotong kepalanya. Namun, Ciputra tidak melakukan semuanya, melainkan tetap berpura-pura agar orang-orang di belakangnya tidak curiga. Masyarakat memang menderita, tetapi di dunia yang kacau ini, harus ada orang yang mengorbankan nyawanya. Setelah selesai berbicara,
Wira menatap keluar jendela. Sementara itu, di dalam istana, Ciputra juga menatap keluar jendela. Dia berpikir bagaimana keadaan Wira dan yang lainnya sekarang dan apakah mereka sudah membawa Farel meninggalkan tempat ini. Dia mengepalkan kedua tangannya dan tatapannya terlihat sedang khawatir. Saat Ciputra sedang merenung, seorang pria berjubah hitam melintas masuk dari luar dan setengah berlutut di depan Ciputra. Lapor Raja, misinya gagal. Nggak disangka orang dari Sekte Langit tiba-tiba ikut campur dan orang itu adalah ahli terbaik dari Sekte Langit. Semua ahli bela diri yang hamba kirim sudah terbunuh. Saat memikirkan itu, ekspresi pria tua berjubah hitam itu menjadi kejam. Dia pasti akan membuat orang itu membayar harganya karena sudah membunuh begitu banyak bawahannya dan membuatnya kekurangan orang. Mungkin dia harus melaporkan kejadian ini ke Sekte Gunung dan meminta dikirimkan lebih banyak orang. Setelah mendengar laporan dari pria tua berjubah hitam, Ciputra memalingkan wajahnya dan menghela napas dengan pelan. Dia akhirnya merasa lega. Saat memalingkan wajahnya kembali, ekspresinya sudah terlihat sangat marah. Bagaimana cara kalian menangani tugas kalian? Sudah kirim begitu banyak orang pun mereka masih bisa melarikan diri. Katakan kepadaku, kalau mereka sudah menyelamatkan Farel dan mengetahui hubungan kita, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar perkataan Ciputra, pria tua berjubah hitam itu langsung tersenyum dingin. Jika tidak ada ikut campur dari Sekte Gunung, bagaimana mungkin sekarang Ciputra bisa berada di posisi ini? Sekarang, Ciputra ini malah berani bicara seperti ini dengannya. Saat semuanya selesai, dia pasti akan membalas semua tindakan Ciputra dengan kejam. Bab 1539. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Turunkan perintah untuk mengisolasi seluruh kota. Pastikan kamu menangkap mereka, baik hidup maupun mati. Ujar Ciputra, masih dengan raut marahnya. Pria tua berjubah hitam itu mendengus lagi, lalu mengiyakan dan undur diri. Setelah keluar, dia memandang Ciputra yang membelakanginya dan bergumam, di antara banyaknya cara, kamu sengaja memilih jalan yang memakan waktu dan tenaga. Ciputra, sebenarnya kamu yang bodoh atau aku? Niatmu terbaca dengan sangat jelas. Apa kamu benar-benar menganggap kami nggak tahu? Pria tua berjubah hitam itu mendengus. Orang-orang Sekte Gunung yang mereka utus sebelumnya tidak bisa diandalkan. Jika begitu, dia hanya bisa mencari orang-orang yang lebih kuat. Ciputra yang berada di dalam ruangan tidak mengetahui isi pikiran pria tua berjubah hitam itu. Dia mengulum senyum tipis. Hatinya terasa lega karena adiknya baik-baik saja. Dia benar-benar berharap Wira segera membawa Farel pergi sejauh mungkin dan tidak usah kembali lagi. Setelah masalah tentang adiknya sudah teratasi, Ciputra mulai memikirkan masalah lainnya. Dengan ekspresi berubah drastis, dia berbalik dan berseru, turunkan perintahku. Mulai besok, utus pasukan untuk menyerang kerajaan Nuala. Usai berkata begitu, Ciputra berbalik dan menatap peta di belakangnya. Emosi di wajahnya saat ini sama sekali tidak terbaca. Keesokan harinya, seluruh kota mulai diisolasi. Wira dan yang lainnya terpaksa mundur kembali ke restoran hotpot. Saat melihat para prajurit berpatroli di seluruh kota, Wira pun memanggil Danu. Danu masuk ke ruangan dan berlutut dengan satu kaki di hadapan Wira, menunggu perintahnya. Danu, kita harus pergi dari ibu kota hari ini juga. Carilah gerbang kota yang dijaga lebih sedikit prajurit, kita keluar dari sana, ujar Wira. Baik, sahut Danu. Kemudian, dia segera pergi dan melaksanakan perintah. Baru saja meninggalkan restoran untuk menyelidiki situasi, Danu malah berpapasan dengan beberapa prajurit yang sedang berpatroli. Alhasil, dia berakting sebagai rakyat jelata yang sedang keluar untuk membeli barang. Kali ini, dia berhasil lolos dari kecurigaan. Namun, keberuntungannya tidak berlangsung lama. Semuanya, berdiri yang benar. Raja sedang mencari penjahat yang buron. Bagi yang nggak kooperatif, awas saja kepala kalian. Dengar? Enggak, aku menyuruhmu untuk berdiri. Ini perintah raja, tolong kooperatif. Hei! Kalian dengar, enggak? Seorang jenderal bersama sekelompok prajurit berjalan mendekati Danu. Danu langsung berkeringat dingin dan buru-buru mencari solusi. Para prajurit itu sudah berjalan menghampirinya.
Jika dia pergi sekarang, kemungkinan mereka akan mencurigai identitasnya. Dia harus memikirkan jalan lain. Tiba-tiba, mata Danu tertuju pada tumpukan kapur tohor di sampingnya. Sebuah ide seketika tercetus. Sebelum orang-orang itu menyadarinya, Danu mengoleskan sejumlah kapur tohor ke wajahnya. Kemudian, dia menyobek pakaiannya supaya penyamarannya sebagai pengemis terlihat makin realistis. Sesampainya di hadapan Danu, si jenderal menatap penampilan Danu dan langsung berkata dengan sinis, "Cuma pengemis rupanya. Baiklah, kalian aman untuk sementara. Kalau kalian melihat orang yang mencurigakan, segera laporkan pada kami. Kami akan berpatroli ke sebelah sana." Bab 1540. Usai memaki-maki Danu, jenderal itu segera memimpin para prajuritnya pergi. Danu menghela napas lega, lalu buru-buru pergi memeriksa gerbang kota. Dari 4 sisi gerbang kota, dia mendapati hanya gerbang barat yang penjagaannya terbilang longgar. Danu bergegas kembali ke restoran untuk melaporkan hasil penyelidikannya pada Wira. Namun, penampilan acak-acakannya membuat Wira terkejut setengah mati. Wira bahkan tidak sadar bahwa air yang tengah dituangnya sudah meluap hingga mengenai tangannya. "Danu, aku cuma menyuruhmu menyelidiki situasi di luar, kenapa kamu kembali dengan penampilan mengenaskan begini?" tanya Wira setelah sadar dari keterkejutannya. Danu menggaruk kepalanya dengan malu, lalu dia pun menceritakan kejadian yang dihadapinya tadi. "Rupanya begitu. Jadi, gimana hasil penyelidikanmu?" tanya Wira lagi. "Kak Wira, aku sudah mengecek ke-4 gerbang kota. Dari semuanya, cuma gerbang barat yang penjagaannya lebih longgar. Gimana kalau kita keluar dari sana malam ini?" ujar Danu. Wira mengangguk setuju. Untuk saat ini, hanya itulah satu-satunya solusi yang mereka miliki. Segera setelahnya, dia memanggil semua orang ke dalam ruangan dan menyampaikan rencana pelarian mereka malam ini. "Tenanglah, Kak Wira, kami nggak akan menyusahkanmu. Nanti, kalian yang jalan duluan, biar aku yang jaga di belakang," ujar Dodi sambil menepuk dadanya. Dia bicara seakan-akan mereka hendak melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Wira tahu bahwa Dodi rela berkorban untuknya. Namun, dia tidak memerlukan hal itu sekarang. "Kita bisa keluar dengan mudah. Jangan melakukan pengorbanan yang nggak perlu," ujarnya. Danu terbahak dan berkata sambil merangkul bahu Dodi, "Hahaha. Dengar? Enggak, Kak Wira nggak membutuhkan pengorbanan yang nggak perlu darimu." Di tengah atmosfer baik ini, Farel justru terlihat gelisah. Wira memahami suasana hati Farel, jadi dia pun meminta orang-orang lain pergi supaya dia bisa bicara berdua dengan wanita itu. "Farel, aku tahu kamu mencemaskan kakakmu, tapi ini nggak bisa buru-buru. Setelah kita keluar dari sini, aku akan menyelidiki masalah ini dengan cermat dan mencari solusi untuk menolong kakakmu," hibur Wira. Farel menatap Wira dengan penuh terima kasih. Ucapan pria itu sudah menghiburnya dan membuat suasana hatinya jauh lebih baik. "Aku bukan anak kecil lagi, jadi aku tentu bisa memahami hal-hal ini. Bagaimanapun, aku sudah melalui berbagai macam kejadian di istana sejak kecil. Kamu nggak perlu mengkhawatirkanku. Malam ini, mohon bantuan kalian, ya," ujar Farel sambil memaksakan senyum tipis. Dia tidak ingin Wira mencemaskan dirinya. Wira mengangguk, lalu meminta Farel untuk tidak mengkhawatirkan masalah itu. Berhubung mereka sudah membawa Farel keluar dari istana, mereka tentu tidak akan setengah-setengah dalam menolongnya. Tak lama, malam pun turun. Semua orang telah bersiap untuk pergi. Di tengah langit gelap, mereka berlari di atap menuju gerbang kota sisi barat. Di depan sebuah toko, mereka berhenti sementara Wira memeriksa jumlah prajurit yang berjaga dengan cermat. Sekilas pandang, jumlah mereka kira-kira cuma belasan orang. "Segera singkirkan mereka. Ingat, kerjakan dengan rapi," perintah Wira. Semua orang mengangguk, lalu bergegas pergi beraksi. Hasto melompat turun, lalu segera menghabisi 5 orang prajurit dengan pedangnya dalam waktu singkat. Wira dan yang lainnya menyusul langkahnya dari belakang. Benar saja, Hasto memang bisa diandalkan. Menyuruh Julian untuk meminta bantuan Hasto memang keputusan yang tepat. Bab 1541.
Suara senjata yang berbenturan di luar akhirnya menarik perhatian jenderal yang mengantuk. Suara apa itu? Tuan, gawat. Ada sekelompok ahli bela diri di luar. Sebagian besar prajurit kita sudah tewas. Lapor seorang prajurit sambil berlari masuk dengan sempoyongan. Sekujur tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia tidak melupakan tugasnya untuk melapor. Perubahan mendadak ini membuat jenderal yang memimpin terkesiap. Tanpa sempat mengenakan pakaiannya, dia berniat mengambil barang-barangnya dan hendak melarikan diri. Uang-uang ini tidak boleh sampai ketinggalan. Tepat ketika jenderal itu hendak berberes, Wira sudah menerobos masuk. Dia langsung melayangkan tongkat untuk menghabisi prajurit itu, lalu menatap jenderal itu dengan dingin. Pendekar, ampuni aku. Aku nggak pernah melakukan kejahatan apapun. Aku hanya bekerja di sini, tolong jangan bunuh aku. Pinta jenderal itu sembari berlutut setelah melihat prajurit itu dibunuh begitu saja oleh Wira. Pendekar, aku akan membiarkanmu pergi. Aku akan menutup gerbang kota. Tolong ampuni aku punya keluarga yang harus dihidupi. Mohon jenderal itu lagi. Semua orang memang selalu berkata demikian saat memohon, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang telah mereka bunuh juga memiliki keluarga. Jenderal itu menyuruh para prajurit untuk meletakkan senjata masing-masing dan membuka gerbang kota. Dasar pengecut. Sebelum sah menjadi prajurit, kalian bilang akan berkorban untuk istana. Alhasil, begitu terjadi masalah seperti ini, kalian hanya tahu memohon ampun, bahkan mengkhianati saudara sendiri, ujar Danu. Danu dan Dodi paling meremehkan orang seperti ini. Mereka meludahi jenderal itu, lalu melompat turun dari gerbang kota dan menunggu Wira di depan sana. Hehe, gerbangnya sudah dibuka, Tuan. Kalian pergilah. Aku nggak akan membocorkan hal ini kepada siapapun. Tolong ampuni nyawaku, ucap jenderal itu seraya menatap Wira dengan senyuman minta maaf. Dia mengira Wira pasti akan memaafkannya setelah mengambil tindakan ini. Di luar dugaan, saat berikutnya, sebuah tongkat sontak menembus dadanya. Jenderal itu menatap Wira dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Wira akan mengingkari janjinya. Kenapa? Kamu sendiri yang mengoceh sejak tadi, aku nggak bilang apa-apa. Orang sepertimu nggak pantas untuk hidup. Sesudah mengatakan ini, Wira menatapnya dengan tatapan menghina dan melompat turun dari gerbang kota. Dengan begitu, mereka meninggalkan tempat tersebut. Situasi di kota belakang mereka masih kacau balau, tetapi hal ini tidak ada kaitannya dengan Wira. Wira ingin segera kembali ke Dusun Darmadi untuk menyusun rencana dan menyelesaikan masalah keluarga Barus. Setelah menghabiskan satu malam di jalan, mereka akhirnya tiba di Dusun Darmadi sebelum fajar. Akhirnya kita pulang. Syukurlah. Kak Wira, sebaiknya kita jangan bepergian jauh lagi lain kali. Paling nyaman di rumah sendiri, ujar Danu sambil meregangkan pinggangnya. Dia ingin sekali kembali ke ranjangnya dan tidur. Namun, dia juga tahu ada banyak tugas yang menanti mereka sekarang. Kalian sudah bekerja keras, cepat pulang dan istirahat. Besok, ada banyak hal yang harus kita, kata Wira, urus. Bab 1542. Wira melirik sekilas Danu, Dodi, dan Biantara. Kemudian, dia menyuruh Hasto, Julian, dan Farel mengikutinya. Setelah mendapatkan kabar kepulangan Wira, ketiga istrinya sudah menunggu di depan karena takut melewatkan sesuatu. Alhasil, mereka melihat Wira pulang. Suamiku, akhirnya kamu pulang. Gimana kondisimu sekarang, Farel? Apa ada yang sakit? Apa kamu lapar? Tanya Wulan. Fokus Wulan awalnya hanya tertuju pada Wira. Namun, ketika melihat ekspresi Farel yang kelelahan dan sedih, Wulan sontak merasa tidak tega padanya. Jadi, ketiga istri Wira mengelilingi Farel untuk memberinya perhatian. Kalian bawa Farel istirahat dulu. Kak Hasto, Julian, kalian tetap di sini, ada yang ingin kubahas, ujar Wira. Setelah ketiga istrinya membawa Farel pergi, hanya tersisa mereka bertiga di aula. Wira, kamu mau bahas apa? Apa kamu sudah punya rencana? Tanya Hasto. Kak Hasto, selanjutnya akan terjadi pertempuran sengit. Aku tahu aku terkesan kurang sopan kalau menyuruhmu ikut serta pertempuran kerajaan seperti ini.
Tapi, aku nggak punya cara lain, ujar Wira. Bagaimanapun, Hasto adalah orang Sekte Langit. Jika ikut campur dalam pertempuran ini, itu berarti bukan hanya Sekte Gunung yang melanggar kesepakatan, tetapi Sekte Langit juga. Hasto mengira ada masalah besar apa, ternyata hanya masalah sepele. Sejak mendapatkan surat dan memutuskan untuk datang, dia telah membuat persiapan ini. Dasar, ini bukan masalah yang seharusnya kamu khawatirkan. Kamu seharusnya memikirkan cara untuk mengatasi masalah keluarga Barus dan menstabilkan kerajaan, sahut Hasto sambil menepuk punggung Wira untuk menyadarkannya. Wira tentu tahu dia memikul tanggung jawab besar, tetapi tetap merasa bersalah pada Hasto. Wira, kamu harus tahu, Sekte Gunung yang melanggar kesepakatan terlebih dahulu. Sekte Langit hanya melindungi dunia ini dari niat jahat mereka, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah. Selain itu, Tuan Juan akan segera tahu. Ketika saat itu tiba, Sekte Langit dan Sekte Gunung akan bertempur, tambah Hasto yang memberi isyarat agar Wira tidak perlu cemas. Mendengar ini, Wira mengangguk, lalu menatap Julian dan berkata, terima kasih sudah membantu beberapa hari ini. Tanpa bantuanmu, semuanya nggak mungkin berjalan selancar ini. Wira berjalan ke depan Julian dan menggenggam tangannya dengan lembut. Julian pun tersenyum. Sementara itu, Hasto menyela, sudah. Aku sangat lelah beberapa hari ini, aku mau istirahat, nggak mau melihat kalian bermesra-mesraan. Hasto pun mengempaskan tangannya dan pergi. Di sisi lain, Wira dan Julian juga kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan pagi, Biantara mengetuk pintu kamar Wira. Wira tidak marah karena diganggu. Dia hanya menyuruh Julian untuk tidur lagi, lalu bangkit untuk memeriksa keadaan di luar. Begitu membuka pintu, tampak Biantara yang gugup. Wira menyuruhnya untuk berbicara. Biantara melaporkan, Kak Wira, jaringan mata-mata mendapat informasi. Katanya, Kerajaan Beluana akan segera menyerang Kerajaan Nuala. Aku nggak ngangka mereka akan bertindak secepat ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sesudah mendengar ini, Wira pun mengernyit. Dia juga tidak menyangka Ciputra akan terburu-buru seperti ini. Mereka baru menyelamatkan Farel, tetapi istana sudah ingin menyerang Kerajaan Nuala. Bab 1543. Apa ada pergerakan di Kerajaan Nuala? Tanya Wira. Untuk sementara ini nggak ada, mereka terlihat nggak peduli dengan masalah ini, sahut Biantara. Wira merasa bingung. Jelas-jelas pertempuran sudah akan terjadi, mengapa Kerajaan Nuala tidak membuat persiapan? Sepertinya, ada rahasia yang tidak bisa diselidiki oleh Biantara. Itu berarti, Wira harus menanyakannya pada orang itu. Ya sudah, kamu sudah boleh kembali, aku akan mempertimbangkannya dulu. Setelah membuat keputusan, aku akan memanggilmu lagi, ucap Wira. Wira harus menulis surat untuk Yuda, menanyakan situasi yang sebenarnya terjadi. Makanya, dia menyuruh Biantara pergi. Sesudah Biantara pergi, Wira sendirian di kamar samping. Ketika menulis surat, dia pun merasa agak gelisah karena khawatir akan terjadi masalah baru. Masalah keluarga Barus belum terselesaikan. Jika sesuatu terjadi pada Kerajaan Nuala, masalah ini akan menjadi makin rumit. Suamiku, apa terjadi masalah? Aku melihatmu gelisah, makanya kemari. Terdengar suara Julian dari pintu. Wira pun menatapnya, lalu menghela napas. Ya, memang terjadi masalah besar. Julian berjalan ke sisi Wira, menjulurkan tangannya untuk memijat Wira karena ingin membuatnya merasa lebih rileks. Kemudian, Wira menepuk punggung tangan Julian sebagai isyarat tidak perlu khawatir karena masalah ini belum sampai membuatnya frustrasi. Hanya masalah kecil, kamu nggak perlu cemas. Apa tidurmu sudah cukup? Mau tidur lagi nggak? Tanya Wira sambil memasukkan surat ke amplop. Setelah Yuda memberitahunya apa yang terjadi, Wira baru akan memikirkan rencana selanjutnya. Aku nggak ngantuk lagi, katakan saja kalau butuh bantuanku, timpal Julian. Karena mereka sudah menikah, Julian tentu harus membantu suaminya sebisa mungkin. Itu sebabnya, dia tidak suka Wira menutupi sesuatu darinya. Wira menghela napas. Sebenarnya bukan masalah besar, tetapi dia akan memberitahu kalau Julian memang penasaran.
Ketika mendengar kerajaan Beluana hendak menyerang kerajaan Nuala, Julian sungguh tercengang. Kedua kerajaan ini sudah damai bertahun-tahun, tapi malah ingin bertempur sekarang. Para rakyat pasti akan menderita. Julian adalah wanita suci Sekte Langit sehingga sangat peduli pada rakyat. Mendengar ini, Wira pun mendekapkannya ke pelukan dan menyahut, "Tenang saja, aku akan berusaha mencegah pertarungan ini terjadi." Usai berbicara, Wira mengecup dahi Julian dengan lembut. Kemudian, dia berdiri dan memasukkan surat tersebut ke tas merpati. Saat berikutnya, merpati itu pun terbang pergi. Sesudah semuanya beres, Wira menggandeng tangan Julian untuk membawanya keluar. Dia ingin memeriksa kondisi Farel. Setibanya di kamar Farel, tampak ketiga istrinya mengelilingi Farel sambil bertanya banyak hal. Senyuman akhirnya terlihat pada wajah Farel. "Farel, gimana kabarmu belakangan ini? Kamu nggak pernah menulis surat untuk kami lagi." "Benar, Farel, apa Wira menindasmu? Beritahu saja kami kalau dia berani menindasmu." Bab 1544. "Farel, kamu pasti sangat menderita. Kamu seorang tuan putri, tapi harus tinggal bersama kami." Wulan dan lainnya terus melontarkan pertanyaan kepada Farel, sampai tidak menyadari Wira sudah datang. Setelah Wira berdeham 2 kali, mereka baru beralih menatap pintu. "Farel akan tinggal beberapa hari di tempat kita, kalian punya banyak waktu untuk mengobrol, jadi nggak usah terburu-buru." "Lihat, Farel sampai malu karena pertanyaan kalian yang bertubi-tubi," ujar Wira. "Nggak apa-apa, aku justru senang kalau bersama mereka. Maaf sekali, aku dikurung, makanya nggak bisa menulis surat untuk kalian. Tapi, kita sudah bisa mengobrol setiap hari sekarang," sahut Farel yang merasa agak gugup. Kemudian, dia segera melambaikan tangan untuk menyatakan dirinya tidak keberatan. Farel pun menceritakan semua yang terjadi selama ini. Begitu mendengarnya, Wulan dan lainnya merasa makin tidak tega padanya. Ketiga wanita itu memeluknya, juga mengelus kepalanya. Mereka sudah melewati banyak hal bersama sehingga sudah seperti saudara kandung. Ketika tahu Farel mengalami masalah seperti ini, mereka tentu ingin membantu. "Farel, tenang saja. Nggak akan ada yang berani menindasmu di sini, meskipun kakakmu datang. Ya, di sini adalah Dusun Darmadi, berbeda dengan istana. Kalau mereka berani datang, kami pasti akan melindungimu." Mata Farel berkaca-kaca mendengarnya. Dia merasa sangat terharu dengan kebaikan ketiga wanita ini, juga merasa bersyukur karena bisa mengenal mereka. Di sisi lain, Farel juga berharap kakaknya bisa segera terbebas dari orang-orang Sekte Gunung dan kembali ke sisinya. Beberapa hari berikutnya, keempat istri Wira selalu datang ke kamar Farel saat senggang. Mereka berlima mengobrol dengan sangat seru. Wira tidak keberatan karena Farel memang butuh seseorang yang bisa menemaninya sekarang. Sebagai seorang pria, Wira tentu tidak pantas menemani Farel di kamar. Jadi, dia pun merasa lega melihat keempat istrinya yang begitu perhatian pada Farel. Tidak berselang lama, Wira akhirnya menerima balasan surat Yuda. "Maaf, Kak Wira, aku terus menjaga perbatasan dan melawan kerajaan Monoma, jadi kurang tahu tentang urusan istana. Tapi, aku akan mencari tahu sebisa mungkin. Kamu tenang saja. Sebenarnya, Wira sudah menduga akan hal ini sejak awal. Lagi pula, dengan karakter Yuda itu, dia tidak mungkin peduli pada urusan istana. Sepertinya, Wira harus turun tangan untuk menyelidikinya." Dia pun memanggil beberapa orang dan istri-istrinya untuk mengadakan rapat mendesak. "Seharusnya kalian sudah tahu kerajaan Beluana akan menyerang kerajaan Nuala. Kita harus pergi ke kerajaan Nuala untuk memahami situasi di sana." Sesudah semuanya berkumpul, Wira langsung menyatakan tujuan dari rapat kali ini. "Kak Wira, kamu mau bawa siapa pergi?" tanya Dodi. "Tentunya nggak semua orang. Aku berniat membawa Kak Hasto dan Julian kali ini. Danu, Dodi, tolong urus sekolah bela diri selama aku pergi. Latih mereka dengan baik, ini akan berguna untuk kita nantinya. Biantara, aku tahu kamu ingin ikut, tapi aku butuh informasi dari jaringan mata-matamu," jelas Wira. Ketika mendengar jawaban ini, wajah beberapa orang pun tampak agak kecewa. Bagaimanapun,
Mereka ingin sekali berjelajah bersama Wira. Namun, kekecewaan itu seketika sirna saat mendengar penjelasan Wira. "Tuan, jaga dirimu selama perjalanan," ucap Farel. Dia tahu Wira pergi ke kerajaan Nuala demi kakaknya sehingga merasa cemas sekaligus bersyukur. Bab 1545. Tenang saja, sahut Wira. "Suamiku, perjalanan kali ini pasti sangat berbahaya. Bagaimana kalau Ciputra mengutus orang untuk menyerang kalian? Sebaiknya bawa lebih banyak orang," ujar Wulan. Dia paling mencemaskan hal ini. Wira dan lainnya pasti melewati banyak tempat selama perjalanan ke kerajaan Nuala. Mereka pasti bermalam di alam liar. Bagaimana kalau mereka diserang saat sedang lengah? Faktanya, kekuatan Wira, Hasto, dan Julian sudah cukup untuk melawan musuh. Meskipun Ciputra mengutus pembunuh, orang-orang itu sudah pasti bukan lawan mereka. "Kami punya biksu Hasto, nggak perlu takut apapun." "Benar begitu, Kak Hasto?" tanya Wira sembari tersenyum dan menatap Hasto. Mungkin karena merasa malu, Hasto pun hanya mengangguk dan tidak berbicara. Bisa dibilang, tidak banyak orang yang sanggup mengalahkan Hasto di dunia persilatan ini. Kalaupun ada pesilat yang sangat hebat, paling-paling kemampuan mereka setara. Jadi, dengan adanya Hasto yang menemani, mereka sudah pasti aman. Wulan pun merasa tenang mendengarnya. Kemudian, mereka mengobrol sesaat sebelum akhirnya berangkat. Karena tidak tahu Wira akan pergi sampai kapan, Wulan membantunya mengemas banyak barang. Ketika melihat begitu banyak barang, Wira pun merasa tidak berdaya. "Suamiku, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selama perjalanan. Kalian memang bisa membeli barang-barang setelah tiba, tapi barang pribadi akan terasa lebih nyaman," ujar Wulan dengan lembut saat melihat Wira hendak menolak. Wira pun mengangguk mengiyakan, lalu membawa beberapa barang yang memang dibutuhkannya. Dengan demikian, Wira, Hasto, dan Julian meninggalkan dusun bersama. Semua orang sampai datang ke pintu masuk dusun untuk mengantar kepergian mereka. "Suamiku, hati-hati, iya. Kalau ada masalah, kabari kami lewat surat," ucap Dewina yang melambaikan tangan kepada Wira. "Kak Wira, jaga dirimu dan kakak ipar. Kalau ada situasi khusus, beritahu kami. Kami pasti langsung berangkat," seru Danu dan Dodi. Wira merasa sangat terharu mendengar pesan dari mereka. Namun, dia tidak menoleh dan hanya melambaikan tangannya. "Kak Hasto, keselamatan kami bergantung padamu kali ini," ujar Wira sembari meletakkan pistol di pinggang Hasto. Kali ini dia membawa banyak sekali peluru sehingga seharusnya sudah cukup selama perjalanan. "Tenang saja," sahut Hasto. Hubungan keduanya sangat baik sekarang. Wira semula ingin menunggang kuda bersama Julian, tetapi Julian bersikeras ingin menunggang kuda sendirian. Jadi, ketiganya pun memulai perjalanan ke kerajaan Nuala. Di sisi lain, Ciputra yang mengetahui informasi ini langsung mengutus pembunuh untuk mengejar mereka. Ini adalah saat kritis bagi kerajaan Beluana untuk menyerang kerajaan Nuala. Dia tidak akan membiarkan Wira merusak rencananya. Bersambung.